Oke, siap ya? Kita mulai dengan ngecek penglihatanmu. Yang perlu kamu lakukan cuma membaca kata berikut. Mari mulai. Apa yang tertulis di sini? Tulisannya, vampir. Lanjut, bisa baca yang ini? Ini gunung. Kalau yang ini? Benar, tulisannya salju. Selanjutnya, apa matamu cukup tajam untuk membaca ini? Ini adalah sabana. Satu lagi ya, lihat baik-baik. Yap, ini air terjun. Sekarang, aku mau nunjukin beberapa gambar. Tugasmu adalah menemukan semua benda tersembunyi di tiap gambar. Ini yang pertama, kamu harus cari 5 objek yang bisa kamu lihat di bagian bawah layar. Oke, ini dia. Kamu bisa nemu semuanya? Satu lagi, konsentrasi ya. Dan ingat, kamu bisa pause videonya kalau perlu. Sip, 1, 2, 3, 4, dan 5. Semoga semua ketemu ya. Emmalini adalah seorang arkeolog yang bekerja di Afrika. Dia nggak sengaja terjebak di gua. Dan cuma ada 3 jalan keluar di sana. Petanya menunjukkan kalau dia pergi ke kiri, dia akan masuk ke kolam yang menarik segalanya ke dalam. Kalau berjalan lurus, dia akan bertemu dinosaurus berbahaya yang memakan apapun di depannya. Kalau pergi ke kanan, dia akan sangat dekat dengan gunung berapi yang meletus. Jalan mana yang aman? Jalan ke depan. Dinosaurus sudah punah jutaan tahun lalu. Hari ini, Dana ulang tahun dan semua sahabatnya sudah menyiapkan kado. Tapi pertama-tama, Dana harus mencarinya. Mereka memberinya catatan berisi petunjuk. Bisa bantu Dana membacanya? Petunjuk ini kelihatan aneh ya, tapi tulisannya cuma terbalik. Jadi, Dana bisa membacanya dengan bantuan cermin. Mari kita lihat. Nah, tulisannya, kadomu ada di keranjang cucian di kamar bawah. Cheryl harus buka komputer ayahnya untuk menghapus email yang nggak sengaja dia forward. Ayahnya punya masalah ingatan. Jadi, untungnya, ayahnya selalu menulis catatan berisi kata sandinya. Sesuai dugaan, salah satu catatannya ada di meja. Cheryl mengetik 6989. Sayangnya, kata sandi ini salah. Bisa bantu Cheryl mencari kata sandi yang tepat? Tulisan ini cuma terbalik. Cheryl harus menulis 6869. Raihan sedang berlibur ke Siprus. Suatu hari, dia melihat wanita cantik dan mengajaknya berkencan. Wanita itu bilang, dia mau pergi sama Raihan. Tapi dia harus menebak namanya. Menurut Raihan, itu mustahil. Jadi, wanita itu memberinya petunjuk. Ibu kota Bulgaria, ibu kota Austria, ibu kota Latvia, dan ibu kota Turki. Bisa bantu Raihan mencari tahu siapa nama wanita itu? Inilah ibu kota negara-negara itu. Jadi, S, A, R, dan A. Nama wanita itu pasti Sarah. Yori punya 4 katak. Dot, Hopi, Yoda, dan Aristoteles. Salah satunya berwarna hitam hijau, dan 3 lainnya berwarna hitam biru. Coba tebak warna masing-masing katak ini jika 1. Dot dan Hopi punya warna yang sama. 2. Aristoteles bukan hitam hijau. Kalau Dot dan Hopi berwarna sama, maka keduanya pasti hitam biru. Karena cuma ada 1 katak hitam dan hijau.
Jika Aristoteles bukan hitam hijau, maka dia juga hitam biru. Jadi, Yoda yang hitam hijau. Hana dan Elaya kembar identik. Sejak lahir, Hana sudah berulang tahun 22 kali. Tapi Elaya baru berulang tahun 5 kali. Kok bisa? Mereka lahir pada tahun kabisat. Hana lahir larut malam pada tanggal 28 Februari, tepatnya pukul 11:59 malam. Sementara Elaya lahir 2 menit kemudian, yaitu pukul 12:01 menit. Saat itu sudah tanggal 29 Februari, yang cuma terjadi setiap 4 tahun sekali. Mari kita santai sedikit dan coba menebak beberapa film. Aku akan menunjukkan kombinasi emoji, dan tugasmu adalah menebak filmnya. Siap? Ini yang pertama. Apa tebakanmu? Benar sekali, ini Edward Scissorhands, favorit kita semua. Oke, lanjut ya. Kamu pasti tahu. Ini adalah The Devil Wears Prada. Bisa tebak yang ini? Ini $1 Million Baby. Lanjut, udah pasti bener deh. Yap, ini Home Alone. Ceritanya seru banget kan? Bisa tebak film ini? Transformasi terbalik ini mengingatkanku ke The Curious Case of Benjamin Button. Dikit lagi nih, aku suka film ini. Bisa tebak? Ini Interstellar. Kalau yang ini, apa tebakanmu? Yang ini adalah I Am Legend. Pada sore hari, Detektif Chandra pergi ke restoran kecil untuk makan siang. Saat sedang menunggu pesanan, dia mendengar seorang pelayan dan pelanggan berdebat. Si pelayan bilang wanita itu sudah memesan seporsi hidangan sarapan spesial dan sekarang menolak membayar. Wanita itu bilang dia cuma memesan kopi. Detektif Chandra tahu siapa yang berbohong. Kalau kamu? Ini udah sore, nggak mungkin ada yang menyajikan hidangan sarapan spesial di jam ini. Jadi, si pelayan berbohong. Nona Vidya menelepon polisi dan melapor ada orang yang membobol rumahnya, mengikatnya, dan merampoknya. Saat polisi tiba, rumah itu berantakan dan wanita itu terikat ke kursi. Namun, petugas tidak percaya itu adalah perampokan asli. Kenapa? Kalau Nona Vidya diikat dan nggak bisa bergerak, gimana caranya dia bisa telepon polisi? Ponselnya terlalu jauh tuh. Seorang bapak-bapak tua punya penglihatan yang buruk. Dia tinggal bersama putranya, Marco, karena butuh bantuan. Suatu hari, ayah Marco sedang beristirahat di kursinya sementara putranya menyiapkan makan malam. Tiba-tiba, Marco mendengar pecahan kaca. Dia berlari ke kamar dan bertanya apa yang terjadi. Jendelanya pecah. Ayahnya bilang, ada anak muda berambut dan bermata gelap melempar batu ke jendela, lalu kabur. Marco nggak percaya sama ayahnya. Kenapa? Penglihatan ayah Marco buruk. Dia nggak bisa melihat anak muda itu dan jelas nggak mungkin tahu warna rambut dan matanya. Nona Nebula sedang berlibur. Saat dia pergi, kantor rumahnya dirampok. Semua orang yang sidik jarinya ditemukan di kantor diinterogasi. Kalista, sepupu Nebula, bilang dia cuma sekali ke rumah ini karena Nona Nebula memintanya mengirimkan dokumen dari kantornya. Alisa, si tukang kebun, bilang dia datang setiap hari ketiga untuk merawat kebun dan tanaman. Kai, si petugas kebersihan, bilang dia datang setiap hari Rabu untuk membersihkan rumah. Siapa yang merampok kantor Nebula?
si tukang kebun. Kalista dan Kai punya alasan untuk berada di kantor. Jadi sidik jari mereka nggak terlalu mencurigakan. Tapi buat apa Lisa ke sana? Lihat deh, nggak ada tanaman di dalam gedung. Di klub VIP, seorang wanita kaya dirampok. Ada yang mencuri kalung berliannya. Polisi mengunjungi 3 tersangka utama dan menginterogasi mereka. Paxton bilang dia memang ke pesta itu. Dia bahkan tahu kalung apa yang mereka cari. Tapi dia nggak ada hubungannya sama pencurian itu. Rena bilang dia nggak lihat kalung apapun. Gaia bilang dia nggak datang ke pesta itu. Dia terlalu miskin untuk pergi ke klub seperti itu. Siapa penjahatnya? Pasti Gaia. Dia bilang dirinya miskin, tapi lihat, rumahnya besar dan mobilnya mewah. Mana mungkin dia mampu membeli semua ini kalau miskin? Mari istirahat lagi dan cek kepekaanmu. Lihat, ada 1 bola dan 3 cangkir. Aku akan memasukkan bola ini ke cangkir di tengah. Tugasmu adalah memerhatikan cangkirnya, lalu katakan di mana bolanya. Siap? Ayo. Jadi, di mana bolanya? Nih, ada di sini. Ketemu? Oke, mari kita coba lagi. Sekarang aku punya 4 cangkir dan akan bergerak lebih cepat. Aku taruh bolanya di sini. Perhatikan baik-baik. Jadi, menurutmu di mana? Ada di cangkir ini. Mari bikin lebih sulit dan lihat apa kamu bisa menebak. 5 cangkir dan aku akan memindahkannya lebih cepat. Siap? Jadi, di mana bolanya? Di sini. Chloe membuka lokernya dan menemukan amplop. Di sana ada kalender dan catatan yang menanyakan apa dia mau pergi ke pesta dansa. Catatan itu nggak ditandatangani, cuma ada beberapa nomor di bagian bawahnya. 25, 30, 24, 11, 26. Bisa tolong dia mencari tahu siapa yang mengajaknya berkencan? Kalender adalah kuncinya. Kamu harus menemukan semua angka ini di kalender. Dan huruf pertama dari tiap bulan akan menunjukkan namanya. Nah, 25 dilingkari di bulan Juni. Jadi artinya J. Angka 30 dilingkari di bulan April. Jadi A. 24 ada di bulan September. Jadi S. 11 ada di bulan Oktober. Jadi kita dapat O. Sementara 26 ada di bulan November. N. Nama orang itu pasti Jason. Semoga Chloe kenal ya. Anika diracun dan Detektif Chandra menangani kasus ini. Salah satu tersangka utamanya adalah Mario Johan, pacarnya kakak Anika, karena ada yang pernah melihat mereka bersama. Selamat siang Pak Johan. Maaf karena menyampaikan ini, tapi adik pacar Bapak diracun. Bapak tahu sesuatu? Oh ya? Apa Bapak punya foto dia? Mario bilang, oh Anika yang malang, dia gadis yang baik. Ya, aku punya foto pacarku dan saudara-saudara perempuannya. Ini dia. Detektif Chandra melihat foto itu dan menangkap Mario. Loh, kenapa ya? Di foto itu ada 4 perempuan. Artinya, pacar Mario punya 3 saudari. Namun, Mario entah bagaimana tahu persis siapa di antara mereka yang diracun.